Halo, loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat kembali berjumpa dengan saya Sebenarnya Arif. Dan ini saya masih akan terus membahas soal topik yang saya kira sekarang paling hangat ya ini setelah Lebaran ini pertemuan politik antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Saya akan mengajak Anda ini untuk berbincang dengan analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon Ya, maaf lahir batin ya, Bung Ginting ya. ya, selamat Lebaran, Bung. Maaf Ya, lahir batin. nah, juga untuk para viewer kita semua, Bung Ginting. Nah, coba Anda Anda, saya pengen perspektif Anda ini. Ini enggak, tapi ini memang heavy-nya tidak militer seperti biasa, tapi pasti nanti akan ada kaitannya ke situ. Ini soal pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Apa yang Anda lihat ini? Ya, memang pertemuan ini sudah digagas lama ya, Mm-mm, sebelum Pilpres, mm, kemudian pasca Pilpres, mm, pasca pelantikan, mm, terus yang agak menarik itu Desember lalu kan, mm, mm, tapi tidak terjadi. mm, Nah, saya kira ini eh, usia kabinet, usia pemerintahan sudah 1 semester, maka menurut saya perlu ada evaluasi-evaluasi. mm, Apalagi ada perubahan geopolitik, geoekonomi, geostrategis. mm, Nah, mm, belakangan ini kan kalau saya lihat ya banyak terjadi demo-demo yang menurut saya agak aneh, nggak masuk akal. Mengapa begitu masif, dan Prabowo juga pada pertemuan dengan jurnalis senior kemarin ya atau baru-baru ini juga mengemukakan mm, kita mesti objektif. Apakah demo itu murni mm, atau demo itu bayaran? Nah, kita tahu Bung Hersu bahwa salah satu partai yang memiliki massa cukup banyak mm, atau partai kader adalah PDIP dan PKS, ya kan? mm, Nah, jadi PDIP berpotensi memiliki massa yang bisa kemudian digerakkan untuk demonstrasi misalnya. mm, Kemudian kita lihat juga bahwa dalam beberapa kali kebijakan pemerintah itu kan ternyata didukung penuh oleh eh, PDIP. yes, termasuk. Misalnya makan bergizi gratis. Mm, Nah, ini ke depan ini kan menarik Bung Hersu, apalagi setelah ada tanda-tanda ya mm, pertemuan antara Didit Prabowo dengan keluarga Megawati, mm, kemudian Didit Prabowo dengan keluarga Jokowi. mm. Ini sudah pertanda bahwa konsolidasi yang dilakukan Prabowo sudah mencakup konsolidasi politik, dan Hmm, kemarin juga sudah ada pertemuan antara orang dekat atau orang kepercayaan hmm, Prabowo, hmm, Sufmi Dasko Ahmad, hmm, dengan tokoh-tokoh yang dianggap barangkali oposisi begitu hmm, ya, hmm, seperti Rocky Gerung hmm, misalnya. hmm, Kemudian Jumhur Hidayat. hmm. Nah, ini kan tokoh-tokoh yang seperti Jumhur itu memiliki masa yang cukup besar, masa buruh Oh gitu ya, kan. jutaan itu. Hmm, hmm, Makanya, nah hmm, ini kalau menurut saya begini, eh, setelah 20 Maret hmm, diketok palu undang-undang TNI, dan banyak pihak termasuk Prabowo itu merasa bahwa ini banyak kejanggalan dengan hmm, hmm, demo-demo masif hmm, begini. Sampai eh, yang bersangkutan bilang bahwa ini kemungkinannya tidak murni, tapi ada hmm, bayaran, ada hmm, masa-masa bayaran. hmm, Nah, kemungkinannya kan Bung Hersu bahwa undang-undang ini akan ditandatangani 30 hari, yes. artinya 20 April ya. Hmm, Nah,
setelah 20 April, itu kan 20 April artinya sama dengan 6 bulan usia pemerintahan ya. Ya. Nah, di situ kemungkinan ada demo-demo lagi yang dijadikan satu menurut saya. Biasanya kan setiap 1 Mei itu kan ada demo Hmm, buruh ya, Bung. Ya, ya, ya. Ini bisa saja didompleng oleh kepentingan-kepentingan untuk lagi-lagi menyuarakan penolakan terhadap undang-undang TNI yang Hmm, kemungkinan ditandatangani presiden pada tanggal 20 April. Memang aneh ke demo-demo menentang undang-undang TNI karena kan sebenarnya tidak ada yang baru, Bung. Itu hanya hmm, memformalkan 4 lembaga kementerian yang bisa dimaki militer jabatan sipil itu sebelumnya sudah ada, jadi tinggal diformalkan saja hmm, dengan tambahan 2 operasi militer selain perang. hmm, Itu juga sebenarnya bagian dari kalau di kementerian dan lembaga yang bisa dimasuki, BNN kan TNI juga bisa masuk, jadi hmm, dimasukkan di situ. Ini nggak ada hal yang baru. Kemudian juga mengevakuasi warga Indonesia di luar negeri, hmm, itu juga sesuatu yang aneh kalau publik menolak. Jadi saya kira yang lebih dipersoalkan adalah eh, formal formalnya atau caranya, mekanismenya. Jadi kalau substansinya, jadi saya melihat konsolidasi organisasi, konsolidasi politik itu perlu dilakukan oleh terkait juga dengan siapa orang yang membayar demo itu. Nah, hmm, kemudian juga untuk ke depan. Jadi ada pihak asing yang dicurigai. hmm, Tentu saya kira pemerintah tidak bicara, pasti punya data, entah dari PPATK dan lain-lain. Siapa lembaga-lembaga yang dibiayai untuk menggerakkan ya. demo-demo itu. Hmm, Belum lagi ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kekuasaan itu, Bung. Nah, itu yang Nah, menarik. itu juga bisa. Hmm, Kemudian, ya, ya, kemudian pihak-pihak lain yang saya kira intelijen asing, intelijen di Indonesia, baik intelijen TNI, BIN maupun lain-lain, saya kira sudah bisa mengantisipasi hal-hal itu atau menduga hal-hal itu. Nah, saya kira pertemuan dengan Megawati ini menjadi pengukuhan konsolidasi politik apabila terjadi pecah kongsi antara Prabowo dengan Jokowi. Karena hmm, ini kan kekuatan yang cukup dominan hmm, sebagai pemenang pemilu legislatif. Jadi hmm, PDIP tentu diperhitungkan. Yang menarik kan eh, bagaimana pertemuan itu dilakukan tidak secara terbuka. Jadi hmm, hmm. pertemuan ini seolah-olah tertutup tapi diumumkan gitu ya. Terakhir setelah Ya. ya, ini kan menurut saya menjaga perasaan pihak-pihak yang berseberangan Hmm, dengan PDIP. ya. Siapa sih pihak yang berseberangan dengan PDIP? Ya tentu saja Mulyono ya, Ya, kira-kira ya. begitu. Ya, ya. Jadi ini sudah menjadi sebuah pertanda menurut saya Hmm, bahwa hmm, ini bukan sekadar bargaining politik hmm, Prabowo kepada Megawati hmm. atau ini sebenarnya sudah ada jalinan komunikasi politik Gerindra dengan PDIP PDIP. lewat Hmm, pertemuan hmm, Ahmad Muzani ya hmm, waktu hmm, kemarin Lebaran dan segala macam hmm. itu kan juga mengindikasikan bahwa eh, PDIP tidak ingin berbenturan dengan Ya, Gerindra atau ya. Gerindra tidak ingin menganggap Hmm, PDIP pihak yang selalu berseberangan dengan Prabowo. Tapi dalam beberapa hal menurut saya
eh, ke depan ini yang menjadi concern Prabowo dalam pertemuan dengan jurnalis senior adalah soal RUU Polri ini, Bung. Oh iya 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 iya. Nah, iya, jadi menurut saya Prabowo kan sudah kunci dari pernyataan Prabowo adalah gitu. Kalau kalau memang kewenangannya sudah cukup, Cukup, ya jangan kenapa harus ditambah-tambah. diperluas kan begitu? Ya kan? Mm. Padahal kalau kita baca Mm. RUU Polri ini, Bung, Mm. itu jelas ya di pasal satunya saja sudah ada keinginan memperluas peran Mm. dari peran keamanan ketertiban masyarakat menjadi peran keamanan dalam negeri. Mm. Padahal keamanan dalam negeri itu luas cakupannya. Di situ ada soal imigrasi, Mm. ada soal cyber, Mm. ada soal apa namanya eh, kesehatan, ada soal maritim, banyak. Mm. Maka harus dikunci RUU Polri ini ke dalam kembali ke konstitusi. Konstitusi menyebutkan bahwa tugasnya adalah Kamtibmas dalam rangka penegakan hukum dengan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah, ini kan menarik, Bung Hersu. Kecurigaan publik adalah TNI lembaga yang dipercaya publik, tapi kok terjadi demo yang masif ya. Ya ya Ini ya ya. siapa yang bermain gitu kan? Nah, Mm. di sisi lain adalah laporan dari Komnas HAM misalnya, lembaga yang paling banyak dilaporkan itu antara lain polisi. Nah, sampai sekarang kan aneh, tidak ada demo-demo terhadap rancangan eh, RUU Polri ini. Jadi ini ada sebuah anomali yang ini menurut saya dibaca oleh Presiden Prabowo. Ini ada sesuatu yang nggak beres nih. Barangkali Mm. juga terkait dengan eh, organisasi, institusi, atau pihak-pihak yang eh, eh, ingin memanfaatkan di air keruh gitu ya. Eh, Terutama menjelang hari buruh gitu 1 Mei itu didompleng dengan banyak kepentingan. Makanya kemudian pertemuan Dasko dengan Jumhur misalnya itu bisa jadi untuk menyamakan frekuensi. Nah, kan menarik juga salah satu simbol tokoh oposisi kalangan intelektual kan Rocky Gerung juga gitu kan, yang sering dianggap Prabowo misalnya lucu kalau ada pihak-pihak yang ingin memisahkan saya dengan Jokowi gitu kan. Nah, publik langsung ingat, oh ini yang sering mengatakan hal itu adalah Rocky Gerung misalnya. Nah, Iya. ini kan jadi menurut saya sepertinya Prabowo akan melakukan konsolidasi-konsolidasi dengan pihak-pihak yang kemungkinan berseberangan. Misalnya bisa jadi setelah ini akan ada pertemuan dengan Rocky Gerung, dengan Jumhur Hidayat, dengan pihak BEM seluruh Indonesia untuk Iya iya. mencari informasi dan juga termasuk PDIP. Ini kan menurut saya ini sebuah rangkaian, Bung, untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, apalagi kita sedang menghadapi perang dagang yang dicetuskan oleh Presiden Donald Trump, maka bangsa ini harus bersatu. Kita punya pengalaman di peristiwa 98. Jadi kalau di dalam saja kita tidak bersatu atau ada pihak yang mengadu domba, maka besar kemungkinan pemerintahan ini bisa jatuh. Nah, kalau pemerintahan ini jatuh, terutama presiden yang jatuh, kan ada pihak yang diuntungkan, Bung Hersu. Ini yang makanya menurut saya konsolidasi terhadap
PDIP juga untuk mengantisipasi eh, kalau jauh ke depan tentu di pemilu 2029, 29. tapi yang ke depan ini adalah saat dalam satu semester atau satu tahun, menurut saya dan saya meyakini akan ada reshuffle kabinet, terutama justru yang disebut-sebut oleh publik dan juga media massa, justru orang-orang yang di apa ya disorongkan oleh Jokowi. penguasa lama, dalam Hmm. hal ini Jokowi. Hmm. Saya membaca Prabowo mengikuti arah konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa peralihan Oh, dari oke. Soekarno ke Hmm. Soeharto. Hmm. Jadi tidak langsung membuang orang-orang Soekarno, Hmm. tapi pelan-pelan. Misalnya Bung Hersu, Hmm. misalnya eh, Panglima Kodam Siliwangi, Mayor Jenderal Ibrahim Aji, Hmm. yang identik dengan loyalis Soekarno, Hmm. dijadikan dubes ke Inggris, begitu Hmm. ya. Hmm. Kemudian Mayor Jenderal Mursid, yang juga dekat Hmm. dengan Soekarno, yang dulu Soekarno ingin dia yang menjadi pengganti Ahmad Yani, didubeskan oleh Presiden Soeharto ke Filipina. Hmm. Sugiarto dijadikan jaksa Jaksa agung. Agung, ya. Tapi pihak-pihak yang senior yang sama dengan Hmm. Soeharto didubeskan tapi dinaikkan pangkatnya. Hmm. Misalnya Jamin Ginting jadi dubes ke Indonesia untuk Kanada dengan pangkat baru Letnan Jenderal karena tidak ada pertentangan dengan Soeharto. Itulah konsolidasi-konsolidasi. Dan pelan-pelan barulah ditangkap pada 67, 68 baru ditangkap-tangkap ini orang Hmm. yang loyalis Bung Karno dan juga yang terafiliasi diduga terafiliasi dengan PKI. Saya kira eh, pola Pak Harto ini diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konsolidasi pemerintahannya. Jadi butuh waktu Hmm. 1 tahun untuk lepas dari bayang-bayang pemerintahan yang lama Presiden Jokowi. Begitu menurut saya, Bung. Oke, jadi kalau Anda meyakini bahwa pertemuan dengan Ibu Mega ini bukan atas dalam tanda petik atas restu dari Pak Jokowi ya, karena kalau kita lihat perilaku dalam tanda petik ini dalam konotasi yang positif ya, perilaku Ibu Megawati itu kan tidak mudah memaafkan ya. Dalam kasus seperti Iya, dengan Pak iya, SBY saja tidak, apalagi dengan Pak Jokowi gitu ya. iya, iya. Iya, betul Bung, karena kemarahan dalam tanda petik Megawati terhadap Prabowo adalah pada saat Prabowo mau menerima Gibran. Gibran Hmm. sebagai wakil presidennya Hmm. dan juga kemarahan PDIP terhadap Jokowi karena Jokowi tidak mendukung uh, Ganjar sebagai calon presiden yang disorongkan oleh PDIP. Hmm. Tapi ini kan pertemuan ini pertemuan Prabowo dengan Megawati sudah kemudian memberikan pertanda bahwa Prabowo juga mulai berhati-hati dengan Jokowi karena sesungguhnya di dalam politik itu, Bung, musuh politik adalah justru orang yang terdekat, Bung. Hmm. Hmm. Orang yang terdekat yang ingin atau punya ambisi-ambisi kekuasaan, gitu Hmm. kan? Dan itu clear ya Nah, pada Jokowi ya, jelas itu agenda Jokowi itu ya. clear, clear. Hmm. Karena kan Jokowi itu keinginan dia untuk memperpanjang usia kepresidenan Hmm. itu kan Hmm. tidak bisa dibantahkan. Sudah banyak pihak-pihak yang bicara. Keinginan untuk 3 periode juga sudah bicara, sudah diungkapkan. Jadi saya jadi ingat, Bung, pertemuan kemarin Luhut bin Sarpanjaitan, kemudian yang mengemukakan bahwa nggak ada itu pelanggaran Ya, ya. konstitusi Hmm. yang dilakukan oleh Jokowi. Ya publik membacanya dengan logika terbalik yang seperti
biasa dikemukakan oleh Jokowi. Kalau enggak berarti iya gitu kan. Iya, iya. Ini Ya. mengindikasikan bahwa ada Yes. kekhawatiran-kekhawatiran eh, demo ini memang ke depan ini kan menarik Bung, dari demo misalnya ya Mm, adili Jokowi mm, kok mm, berubah jadi mm. demo menolak undang-undang TNI. Ada Yes. apa gitu loh. Mm, Kan mm, kan ada sesuatu yang aneh kok mm, jadi dibelokkan. Jadi mm, publik juga membaca bahwa oh ini kalau terkait dengan TNI, Prabowo pasti concern sekali Bung, karena mm, Prabowo sudah mengingatkan publik bahwa hanya orang, kira-kira begini bahasanya, hanya orang-orang bodoh yang mengatakan Indonesia tidak akan diserang atau diinvasi oleh negara-negara lain. mm, Karena itu kita harus mempersiapkan perang gitu kan. mm. Civis pacem para belum itu kan. Yes. Jadi Mm, mm, harus kalau ingin damai siap berperang, mm, maka Prabowo sedang membangun dalam setahun ini 100 batalion baru, ya mm, kan? Artinya dalam 5 tahun rencananya setiap tahun itu 100 gitu kan, 100 mm, batalion berarti kan mm, sekitar 100.000, mm. bahwa nanti sampai dengan 5 tahun pemerintahnya ada 500.000 tambahan militer kita. Jadi sudah sekitar 1 juta, dan juga bagaimana dia mempersiapkan lumbung-lumbung pangan itu kan persiapan perang itu, Bung. Tanpa Jadi logistik perang nggak mungkin dimenangkan gitu ya. persis. Jadi kita tidak mungkin kita bukan menganut seperti Amerika outward looking gitu ya, Mm, mm, tapi inward looking. Di dalam pertempuran perang di Indonesia ada perang semesta, mengajak musuh itu masuk ke dalam gitu ya, karena nggak bisa menangkal dari luar, tapi kemudian silahkan pulangnya Anda pakai kantong mayat, kira-kira ya gitu. killing Tapi kan ground lah memang itu ya. ya betul, kita harus membuat apa namanya, lumbung-lumbung pangan untuk logistik perang. Itu kan dilakukan pada waktu kita melawan agresi militer Belanda, dan Jenderal Sudirman 100 kilometer long march itu Bung, Mm, untuk melindungi diri. Dan kalau tidak dilindungi oleh rakyat, diberikan logistik oleh rakyat, nggak mungkin. mm, Jadi inilah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta kita mm. yang harus kuat, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah ini sedang dirancang menurut saya oleh Prabowo, sehingga dia juga akan konsentrasi di dalam RUU Polri ini, Bung. Jadi nggak Ya, bisa lagi dipisahkan ya. TNI dengan Polri, seperti konstitusi berada di dalam Sishankam rata itu gitu. Oke. Dengan tadi ya teori Anda tentang ini Pak Prabowo melakukan konsolidasi dan itu artinya sebenarnya ini persiapan berhadapan dengan Pak Jokowi, begitu ya. Mengapa itu Hmm. dilakukan sekarang gitu? Apakah ini seperti Anda singgung tadi ada kaitannya sekarang konstelasi politik berubah? Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa peralihan kekuasaan itu akan berlangsung normal pada tahun 2029. Bisa saja terjadi sangat cepat sekarang, lebih cepat dari 2029. Itu maksud Anda? Bisa, karena kan siapa sangka ya Mm, Presiden Soeharto dilantik pada eh, pada 97 ya, mm, Maret 97, mm. tapi kemudian hanya berjarak 1 tahun, Ya, 1 tahun 2 bulan, mm, pemerintahnya jatuh kan gitu. ya Mei ya jadinya ya Ini Maret ke Mei karena ya. Mm, ya. iya, iya, Mm, ini kan tanda-tandanya sudah ada, Bung, dari mm, mulai peristiwa 96, sudah ada tanda-tandanya. Karena itu Prabowo juga sudah membaca mm, siapa kemungkinan yang berada di belakang demo-demo. mm, Demo-demo itu kan bisa saja dalam beberapa kasus di dunia manapun, pihak asing tentu saja ingin negara-negara yang menjadi fokus dagang itu dilemahkan. mm. Rupiah kita sudah sampai 17. 17.000, Bung. Yes. Jadi ini Mm,
rupiah terhadap dolar ini bukan sesuatu yang main-main, dan kita sedang melakukan negosiasi melalui Menko Perekonomian Erlangga akan ditugaskan ke Amerika untuk menegosiasikan keputusan kebijakan impor dari Presiden Donald Trump, sambil menurut saya kita harus segera memutuskan siapa yang menjadi dubes kita di Amerika, supaya kemudian jangan ada pikiran lagi Amerika menganggap, oh Indonesia menganggap Amerika tidak penting, Iya. mentang-mentang lu udah deket dengan Cina lu ya, Ya, gitu kan, ya kira-kira dengan ya. BRICS lagi gitu sekarang ya gabung Nah, ini. dengan Brit, oh Hmm. jadi lu lupa Hmm. sama saudara lama kan, kira-kira Iya, gitu iya, ya. iya, 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 iya. Ini Oke. kan um, konflik antara Cina dan Amerika juga Hmm. persis seperti peristiwa 65 dulu, Bung. Hmm, hmm, hmm. Juga Ya, ya. ada perebutan pengaruh, makanya menurut saya Prabowo mengantisipasi itu, dan pihak-pihak yang dalam tanda petik Hmm. oposisi itu harus dirangkul, Hmm. dan justru dia kemudian akan melihat dari dalam, jangan-jangan ini ada musuh dalam selimut di Hmm, dalam hmm, hmm. pemerintahannya. Ya, 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 Jadi ya. lebih, kalau dengan oposisi kan lebih mudah, Bung, Ya. diketahui kan. Yes. Tapi kalau di dalam, nah jadi saya kira Prabowo mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ini, dan termasuk pengaruh Jokowi yang masih kuat, terutama Ya. secara finansial, Bung Hmm, Hersuk, hmm. masih sangat kuat, dan juga apa, kalau bahasanya Rocky Gerung, Hmm. eh, eh, apa, kelompok IQ 78 yang mendukung Jokowi ini kan harus juga Hmm. diberikan pemahaman, karena Hmm. itu eh, salah satu program populis Prabowo ini kan juga antara lain mengambil hati kelompok IQ 78, kira-kira gitu ya, Bung Hersu ya. Oke, oke. Ya, jadi saya membaca apa bahasa politiknya Ya, Rocky Gerung gitu. Jadi ini harus dijalin semuanya, dan menurut saya akan ada reshuffle kabinet di dalam apa namanya 60, sorry, di dalam 1 semester semester atau 6 bulan 6 bulan. pemerintahan Ya. Prabowo ini. Oke. Ya, Coba saya apa ya review lagi yang Anda sampaikan tadi. Jadi semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang kesannya terserak-serak, tapi itu bagian dari sebenarnya kesatuan dari konsolidasi ya. Anda sebut tadi pertemuan betul. dengan Pemret yang sebelumnya bahkan lebih besar lagi kan. Sebelumnya juga pertemuan dengan Pemret lebih lebih besar kan. Sebelum yang 6 orang sekarang ini sudah pernah Iya. bertemu juga di Hambalang. Kemudian juga pertemuan dengan Rocky, Anda sebut tadi Rocky Gerung. Kalau saya ngomong nggak enak ini karena dia ngomong, saya lebih meneruskan saja gitu ya. Jadi Hmm. karena Rocky jelas ya orang yang sangat keras terhadap Pak Jokowi gitu ya. Kalau kemudian dia Hmm. dirangkul juga, ada menduga setelah bertemu dengan Dasko ada kemungkinan dia akan bertemu dengan Pak Prabowo juga gitu ya, dugaan Anda ya. Arahnya ke situ kira-kira ya. Terus Iya, sekarang iya. ya sekarang Ibu Megawati dan juga Anda sebut tadi kelompok para mahasiswa, tokoh mahasiswa BEMSI itu yang maksudnya Indonesia Gelap ya, gerakan Indonesia Gelap Hmm. itu ya, itu Betul. akan dilakukan. Nah, kalau seperti itu kan tentu Pak Jokowi juga nggak akan tinggal diam dong, Bung Ginting. Iya, iya. Saya kira memang pertarungan politik antara Prabowo dengan Jokowi itu tidak secara terbuka ya, tapi Mm, memang mm. eh, pertarungan di balik selimut gitu, Bung Ya, ya. apa sleeping Jadi, with enemy ini ya sebenarnya ya kalau jadi nah, film betul ya. betul ya, kira-kira begitu. Ya, Hmm. ya, saya kira wajar ya kalau Wapres Ya, ya, ingin jadi presiden, itu ya. wajar. Nah, Mm, yang tidak wajar adalah uh, kalau itu dilakukan secara apa namanya, secara kasar di dalam mm, politik, kan tanda-tanda itu kan mm. sudah terlihat. Ya, Jadi publik membacanya bahwa pertarungan uh, 2029 itu sangat keras sekali. Karena itu Prabowo dengan Gerindra juga memerlukan PDIP pemenang pemilu mm, legislatif
untuk dirangkul. Nah, saya kira bukan tidak mungkin nantinya akan ada orang-orang PDIP yang masuk di dalam kabinet. Jadi momentum Idul Fitri ini juga nanti bisa diberikan alasan. Apa salahnya orang bersilaturahim Idul Fitri, dan Prabowo menurut saya sebenarnya sudah merendahkan dirinya, Bung Oh iya, Hersuk, betul, iya. untuk mendatangi Megawati karena dia Saya posisinya menyebutnya sudah. bukan rendah diri, malah rendah hati. Jadi orang bisa menimbulkan seperti itu justru malah. Ya, ya, saya kira dengan rendah hati. Contoh ya, misalnya SBY datang kepada Prabowo. Prabowo kan begitu. Ya, ya betul. Nah, kemudian Prabowo kan menarik yang sekarang tidak datang ke tempat Jokowi kan, Iya, iya, iya. Ya, ini tapi menarik ini. mendatangi. Ya. Nah, mendatangi Megawati dan tidak, saya kira tidak atas restu Jokowi. Jokowi. Jadi dia juga tidak ingin terlihat benturan dengan Jokowi karena Prabowo sedang menjalankan politik akomodasi nih, Bung. Nah, jadi dia rendah hati, dia akan mengatakan bahwa bagaimanapun juga Megawati tokoh senior, Ya. orang yang pernah menjadi presiden dan pernah melalui masa-masa sulit ekonomi Indonesia, Bung. Jadi tentu akan meminta saran, walaupun di publik yang dikemukakan hanya ketawa-tawa saja dan segala macam. Iya, Tapi iya, iya. politik kan tidak mungkin dikemukakan. Iya. Saya kira saran-saran, apalagi kemarin Megawati melakukan kunjungan ke sejumlah tempat, Vatikan, Arab Saudi, dia juga punya jalinan ke Korea Utara, punya hubungan juga dengan Cina cukup baik. Nah, sekarang Cina lebih pilih mana misalnya? Pilih dekat dengan Jokowi atau dengan Megawati yang punya kesejarahan dari ayahandanya. Jadi bagaimanapun juga Megawati tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena itu Prabowo mendatangi Megawati dalam rangka itu juga. Mungkin juga supaya PDIP jangan ikut ngipas-ngipas lah dalam demo-demo, kan kira-kira gitu, Iya, Bung iya, ya. iya. Kan sebenarnya sinyalnya juga enggak karena kemarin itu kan Ketua Panja RUU TNI kan politisi PDIP Utut Adianto. Kemudian yang rapat paripurna yang biasanya diserahkan pada Dasko, kemarin langsung Puan yang memimpin. Itu kan Puan ingin memberikan kesan yang kuat pada Pak Prabowo bahwa kita tetap bersama dengan Anda. Saya kira ini menarik, dan tapi tentu saja yang kita bisa pastikan, rasanya sih nggak mungkin Ibu Megawati memaafkan begitu saja Pak Jokowi. Kan itu yang kita bisa Iya, simpulkan ya. iya, rasanya memang tiada maaf bagimu, Bung. Oke, nanti kita tunggu saja Bung Ginting ya. Tapi Iya, mungkin iya. akan kacau. Ini kan langkah kuda nih kalau dalam catur ya, kita lihat yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Tapi kalau tiba-tiba kemudian Pak Prabowo melanjutkan langkah kudanya dan kemudian sowan ke Solo, itu bisa kacau situasinya. Nah, Bacaan. jadi memang kita harus agak sabar Ya, membaca gerakan politik Prabowo, Bung. ya. Kalau Anda langsung ingin gigi 4, gigi 5 nggak ketemu nih, Bung. Iya, Jadi oke. sekarang menurut saya sudah gigi 2 ini, Bung. Gigi Udah dua naik ya. dari gigi 1 ke gigi 2 ya. Ya, Kita oke. harus sabar, pasti ini bagian dari strategi Prabowo untuk melakukan konsolidasi politik, Yes. termasuk konsolidasi kepada pihak-pihak yang berpandangan oposisi terhadap dirinya. Yes. Begitu, Bung Hersu. Yes. Jadi ini kalau puzzle, sebenarnya puzzle-nya udah mulai agak terbentuk nih, Bung. Sudah mulai Yes. ketemu nih, Bung Ya, Hersu. ya, ya. Oke, baik. Kita tunggu ya kalau kemudian ternyata ketemu BEM Siap. dan sebagainya, itu akan makin menarik gitu. Baik. Terima kasih Bung Slamet Giting. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.